Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum, pijat urut ini bertujuan untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, serta banyak fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga harapannya kaki menjadi lemas, peredaran darah akan lancar, dan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh khususnya pada kaki nanti akan terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Asam laktat inilah yang telah kecapean. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi. Nah, caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat. Jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki dipijat-pijat. Pijatan refleksi ini dimaksudkan untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Jadi, pijat refleksi ini bisa menyembuhkan organ-organ yang mengalami abnormal. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa ya, untuk persendihan juga kita berikan relaksasi agar di samping otot nanti lemas, persendian juga menjadi lemas ya. Sehingga sakit kemeng atau kaku pada otot dan persendian nanti akan hilang. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan treatment seperti ini ya. Kemudian setelah kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kaki kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri ya. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah pemijatan ini akan terjadi detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret, tidur berkepanjangan, atau mungkin keringat keluar berkelebihan. Hal itu tidak apa-apa, tidak perlu khawatir dan tidak perlu diobati karena nanti akan hilang sendiri ya, dan tubuh akan menjadi terasa enteng ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Dan yang perlu diperhatikan bahwa minyak itu harus cukup, karena minyak merupakan pelumas. Apabila terjadi kurang minyak akan memperbesar gesekan antar kulit ya, sehingga bisa menjadi memar. Mengingat pijat urut ini berbeda dengan pijatan yang lain ya, yaitu pemijatan dengan cara menggosok seperti ini ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut ya, secara berulang-ulang ya, sehingga dipastikan otot kaki nanti akan menjadi lemas dan juga persendian juga akan menjadi lemas. Tak lupa pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari-jari kaki dipijat-pijat lembut sambil ditarik, serta sela-sela jari juga dipijat-pijat ya. Pijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan juga dilipat ke depan dan diberikan treatment seperti halnya pada kaki kiri ya. Hal ini akan memberikan relaksasi tidak hanya pada kaki tapi pada pantat dan bahkan sampai pinggang. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, dilanjut pemijatan kedua kaki ya, secara bersama-sama. Caranya, kedua kaki dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Sehingga dipastikan ya permasalahan pada kaki nanti akan selesai ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kedua kaki terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya. Pijat urut ini juga bisa sebagai upaya untuk pembersihan kulit ya. Minyak yang dipakai bisa membersihkan kulit. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Kemudian dilanjut pemijatan bagian pantat. Caranya, pantat dipijat-pijat secara merata ya, sehingga permasalahan di sekitar pantat ya, mungkin sakit, kemeng ya, mungkin sering kram ya, nanti akan hilang karena peredaran darah nanti akan lancar dan otot yang pada pantat yang terdapat pada pantat nanti akan lemas. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada juga orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu perlu ditanya untuk menentukan kira-kira pijatan mana yang pas. Dan apabila dirasa pemijatan kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat dan ditekan-tekankan di sekitar wilayah pantat khususnya ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, mudah bukan? Jadi tujuan
pijat urut ini ya, di samping si pasien akan sembuh dari segala keluhan atau penyakitnya, juga merasakan kenyamanan dalam pemijatan. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian pinggang, dilanjut ke punggung ya. Caranya ya, dari pinggang sampai punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Arahnya dari pinggang sampai ke punggung ya, dari bawah ke atas ya. Saya perlu diperhatikan bahwa di antara pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang. Dan di dalam tulang terdapat saraf dan sumsum tulang belakang, dan di dalam tulang belakang pula diproduksi sel-sel darah merah. Oleh karena itu sangat perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya dengan menekan pada titik-titik tertentu pada tulang belakang ya, sehingga akan menstimulasi saraf yang berhubungan dengan tulang belakang. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda berpikiran ya bahwa pijat ini terasa vulgar ya. Namun memang pijat urut itu harus melepas pakaian, kemudian tubuh dioles dengan minyak dan dipijat dengan cara menggosok. Jadi ya memang seperti inilah pijat urut ini. Oleh karena itu saya sarankan bagi Anda yang menyukai pijatan ini, silakan terus ditonton dan dibagikan ke semua teman. Dan bagi Anda yang tidak suka, kami mohon untuk di skip saja. Perlu diperhatikan di daerah punggung ya, yang sering terjadi permasalahan, misalkan pegal kemeng-kemeng ya, itu nanti bisa disolusikan dengan pijat urut ini. Nah, pijat urut ini juga bisa merangsang keluarnya hormon endorfin, yaitu hormon yang bisa membuat perasaan segar dan riang ya. Itu adalah kerja dari hormon endorfin. Terus dipijat ya, arahnya dari bawah sampai menuju ke atas ya. Dan apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan sambil digosokkan dari bawah sampai ke atas ya, melalui sela tulang belikat baik kiri maupun kanan. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda bisa ya mencobakan pada pasangan Anda, dan nanti akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda ya, tanpa harus dipijat oleh orang lain, apalagi yang memijat laki-laki. Nah, kemudian setelah itu kaki kiri, tangan kiri dan tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan di sela tulang belikat seperti ini. Terus kita berikan pijatan ya.
bijaksana dan secara terukur ya, sehingga pasien akan mendapatkan tidak hanya kesembuhan tapi juga kenikmatan pemijatannya. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian seperti yang Anda lihat pada ini ya. Dan setelah itu si pasien menempatkan diri di atas kepala pasien. Maaf, si pemijat menempatkan diri di atas kepala pasien. Kemudian dilakukan pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Tujuannya untuk lebih memastikan bahwa pijatan ini benar-benar tidak ada yang terlewatkan ya, sehingga asam laktat yang terakumulasi dalam tubuh nantinya akan terusir ya. Asam laktat inilah yang keladi kecapean. Apabila terdapat kelebihan asam laktat, nanti Anda akan terasa capek dan berakhir pada demam. Kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kita untuk menekan-nekan apabila dirasa kurang kuat ya pemijatannya ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan bagian kepala, diawali dari leher ya, dari tepuk, terus naik ke kepala, kita pijat-pijat. Rambut kita tarik-tarik dan kedua telinga ditarik secara bersama-sama. Hal ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Jadi silakan dicobakan apabila Anda mengalami vertigo ya. Pijat bagian kepala dan ditarik kedua telinga secara bersama-sama ya. Kemudian kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan dan kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri kepala ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan bertanya atau ingin menambahkan, demi tersempurnanya konten ini saya persilakan. Dan ditulis pada kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Apabila tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, nanti komentar Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri. Kemudian setelah itu kita pijat bagian tangan ya. Caranya tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pijat turut ini juga sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya. Di bagi Anda yang mungkin merasa kotor ya, seluruh tubuh, seluruh kulitnya, itu bisa dipijat dengan pijat turut ini sehingga bisa membersihkan kulit serta memberikan nutrisi bagi kulit. Nah, untuk telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada telapak tangan kanan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat. Jari-jari tangan dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari dipijat-pijat. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa sekaligus memberikan efek seperti kesetrum ya. Hal itu karena terjadinya stimulasi saraf ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang ikat. Dan dilanjut pemijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Sudah dipastikan dengan pemijatan ini ya, problematika kemang sakit atau tangan terasa kebas nanti akan hilang ya. Karena pijatan ini memang akan merelaksasi otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, serta memberikan nutrisi pada kulit tadi ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada tulang ikat ya. Dan ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Jangan lupa pada sekitar sendi lutut ya, kita berikan pijatan ya, untuk merangsang ya produksi cairan sinovial ya, atau cairan sendi. Apabila cairan sendi ini akan menyusut, maka sendi atau khususnya lutut akan terasa sakit ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat dan kita berikan pijatan lagi ya. Kemudian diangkatnya kaki tadi untuk memberikan ruang gerak untuk pemijatan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan ya, sehingga terjadi kontraksi otot dan persendian ya, mulai dari kaki sampai pinggang bahkan sampai punggung. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu ya, kita lanjut pemijatan pada kaki kiri. Caranya kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Sehingga kaki kiri nanti akan menjadi lemas ya. Dan setelah itu kaki kiri kita angkat dan kita berikan pijatan lagi. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Terus kita angkat, kita olahragakan, kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Kemudian setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Untuk bagian paha nanti dipijat sambil ditekan-tekan lembut ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Apalagi yang ada masalah dengan seputar
paha ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita angkat dan kita tarik ke depan, kita olahragakan kurang lebih 3 kali begitu ya. Terjadi relaksasi antara kaki ya, pantat dan pinggang bahkan sampai ke punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian perut. Caranya ya, perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat, mula-mula arahnya spin atau memutar. Kemudian setelah itu kita solusikan ya, yang menjadi permasalahan ya, apakah mungkin perut kembung, membetulkan peranaan dan sebagainya ya. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan perut ini harus secara bijaksana ya. Tidak boleh asal-asalan dalam memijat perut, karena di dalam rongga perut itu terdapat organ yang sangat vital. Nah, pemijatan perut ini juga bisa merupakan upaya untuk diet ya. Bagi Anda yang mungkin perutnya mungkin kendor ya, bisa diterapi dengan pijat perut ini sehingga akan menjadi kencang kembali atau singset ya, dan terjadi pembakaran lemak ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat urut ini sebenarnya sudah lama ya, namun memang akhir-akhir ini sudah mulai ditinggalkan. Oleh karena itu kita berusaha untuk melestarikan kembali ya, karena ini merupakan langkah alternatif dalam bidang kesehatan ya, dan tidak memberikan efek samping ya, dibanding dengan pemakaian obat-obatan yang cenderung menimbulkan efek samping ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi telentang, si pasien kita rentangkan kedua tangannya dan kita pijat ya, dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya. Untuk pangkal lengan kita berikan pijatan ya. Cara ini bisa menyembuhkan sesak nafas dan batuk, utamanya batuk-batuk karena kecapean ya. Nanti batuk akan hilang. Dan yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup, karena di daerah sekitar wilayah dada ini dan merupakan daerah yang sensitif ya. Apabila kurang minyak nanti akan timbul gesekan dan akan terasa panas, tidak nyaman dan berakhir memar ya, yang juga akan mengganggu penampilan. Karena itu kita harus berhati-hati juga, kita pijat dengan benar ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Sehingga nantinya dengan cara pijatan ini nanti seputar
pinggang, punggung ya, sekitar wilayah dada, lengan nanti akan hilang ya, sampai kemeng, mungkin linu, ngilu ya, atau mungkin kebas. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya masih dalam posisi telentang tadi ya, kepala harus lurus ya, kemudian kita pijat bagian areas ya, kita pijat, kita tarik ke depan sampai ke ujung rambut ya, tetap ya, rambut kita tarik-tarik serta kedua telinga kita tarik-tarik. Kemudian kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kepala samping kanan, dan harus bijaksana ya. Nah, di daerah situ ya itu juga banyak kelenjar ya dan pembuluh darah ya. Oleh karena itu harus secara bijaksana. Kemudian setelah itu kepala kita sangga ya, kita angkat dan kita berikan pijatan bagian punggung ya, baik bagian kanan maupun kiri secara bergantian. Langkah ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya tangan kiri kita oles dengan minyak ya. Kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya, sampai wilayah ketiak ini, sehingga darah-darah nanti akan loncat, otot akan mengalami relaksasi. Asam laktat yang terakumulasi di daerah situ juga akan hilang ya. Di samping itu juga sebagai upaya untuk membersihkan kulit ya. Dan tak lupa pada telapak tangan juga bisa kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada telapak tangan kiri ya, ada titik-titik tertentu kita pijat-pijat ya. Dari jari tangan kita tarik-tarik lembut sampai kita pijat, serta sela-sela jari kita pijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Tangan kanan dioles dengan minyak dan kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Ada titik-titik tertentu kita pijat-pijat. Jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat. Sehingga problem pada tangan kanan, misalkan kebas, kemeng, sakit, ngilu dan sebagainya nanti akan sembuh.
Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Setelah itu kita berikan terapi kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh pasien 3 kali atau sampai 6 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kita angkat 3 kali sampai 6 kali. Ini merupakan terapi kesetimbangan ya. Kemudian setelah itu ya, masih dalam posisi telentang tadi, tubuh kita miringkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak bagian kanan, sela-sela tulang belikat, dan turun ya ke pinggang sampai ke pantat, sampai ke kanan juga, kaki sebelah kanan, dan kita berikan treatment seperti ini. Biasanya akan memberikan efek kretek ya. Kemudian dilanjut kedua kaki secara bersama-sama. Nah, ini berbunyi kretek ya. Kemudian setelah itu kita miringkan ke kanan, kita pijat bagian yang kiri ya. Jadi kebalikan yang tadi. Mulai dari pundak sampai ke turun ke tangan kiri semua ya. Kemudian setelah tulang belikat ya. Turun ke pinggang sampai ke pantat dan bahkan sampai ke kaki ya, seperti tadi ya. Dan selanjutnya kita berikan treatment seperti ini. Nah, ini juga bunyi kretek ya. Dan dilanjut ke dua kaki secara bersama-sama. Nah, setelah itu kita lanjut pada langkah yang ketiga, pijat turun dalam posisi duduk. Caranya, si pasien dipersilakan duduk bersila ya, dan dipijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Jangan lupa di daerah punggung itu kita berikan ya lebih ya, kita pijat. Terus naik sampai ke kepala juga kita pijat-pijat. Rambut kita tarik serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya, hingga vertigo nantinya akan sembuh ya. Dan migrain akan sembuh. Kemudian kita treatment dengan penumpu itu lutut kita kanan, dan tubuh kita tarik ke belakang sebanyak 3 kali ya, dan 3 posisi, atas, tengah, bawah. Kemudian kita palingkan ke kanan dan ke kiri. Dan saya kira ya, proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.